Shalom, selamat pagi, salam sehat, selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan saya. Di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam renungan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita buka hati kita untuk kita bersama-sama dibekali oleh firman-Nya untuk kita boleh bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh ada, dan kami boleh hadir di menikmati segala berkat Tuhan sepanjang hari ini. Itu karena kemurahan. Izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian, dan karena Roh-Mu yang kudus memampukan kami memahami firman-Mu dan memampukan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 6, ayat 4-9. Firman Tuhan berbunyi, saya akan baca kepada kita semuanya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Firman Tuhan, saudara. Saudara-saudara, tema untuk kita renungkan hari ini adalah ajarkanlah selalu firman-Nya. Saudara-saudara, saat seseorang sudah memiliki kualitas atau dipandang sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang sudah bertanggung jawab, sudah berada dalam status pemuda hingga dewasa, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang baik. Itu kita harus perlu mengajarkan sesuatu yang benar kepada orang-orang yang kita kenal. Ditambah lagi atau lebih penting lagi kepada status yang orang tua. Peranan orang tua di dalam keluarga sangat besar untuk memberikan pengaruh pendidikan agama Kristen, agama pendidikan tentang Alkitab, tentang hukum Tuhan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita perlu punya kesempatan yang besar untuk mengajarkan selalu firman Tuhan kepada keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Kanaan dan mereka mau memasuki tanah perjanjian itu, maksud saya. Mereka harus perlu mengajarkan segala sesuatu firman kepada anak-anak mereka, kepada keluarga-keluarga mereka, kepada kerabat-kerabat mereka. Apa yang mereka ajarkan? Itulah di ayat yang keempat dan 5. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, ini yang perlu diajarkan kepada keluarga kita. Sangat berbahaya jika kita menemukan, jika kita mendengar perkataan dari orang tua. Aduh, aku udah menyerah kepada anakku yang satu ini, bandelnya bukan main. Aduh, udah nyerah, udah capek. Saudara-saudara, kita punya tugas. Dengarkan, wahai orang tua. Engkau menyerah berarti engkau telah melepaskan didikanmu kepada anak-anak. Bagaimana metode pengajaran kita? Bagaimana metode yang harus kita lakukan untuk mengajarkan selalu firman Tuhan kepada keluarga kita? Alkitab mencatat terus-menerus. Bukan 1-2 kali, tapi berulang-ulang.
Ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kapan? Nah, jadi metodenya berulang-ulang. Kapan? Pertama, ketika engkau duduk di rumah. Ya, pandemi ini mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan keluarga kita, bukan? Kalau sebelum pandemi ya kita bebas kemana-mana, kita mungkin ada kesulitan, kita tidak memperhatikan keluarga kita lagi. Waktu kita di rumah itu kurang, tapi selama pandemi kita punya waktu banyak di rumah loh. Maka apa yang kita lakukan sebagai orang tua, apa yang kita lakukan sebagai pemuda, apa yang kita lakukan sebagai status yang dewasa, melihat keberagaman, melihat kehidupan di dalam keluarga kita. Ketika kita di rumah, wahai orang tua, lihat anak-anakmu. Apa yang mereka pegang akhir-akhir ini. Ada handphone di tangan mereka. Ada TV di depan mereka. Apa yang mereka lihat di HP mereka. Apa yang mereka sedang mainkan. Itu kita ajarkan. Kita tidak boleh lengah, udahlah namanya main game. Tidak. Ada hal-hal yang harus kita batasi dalam permainan dalam kehidupan atau gerak-gerik anak-anak kita. Maka ketika kita berada di rumah, ajarkanlah hal-hal benar. Isilah kehidupan anak-anak kita, keluarga kita pada kebenaran firman Tuhan. Kapan lagi? Kapan? Ketika kita sedang dalam perjalanan. Ketika saudara-saudara pergi berbelanja, ketika saudara-saudara pergi keluar kota, ketika saudara-saudara mengendarai kereta, mobil, dan apapun, mungkin saudara ke ladang, saudara membawa anak-anak saudara. Pastikan ketika mereka bersama dengan kita di perjalanan, mereka selalu mendapatkan arahan yang baik dari kita orang tua. Jangan capek, jangan bosan, karena ini tanggung jawab kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Didikan kita mungkin akan terbatas kepada mereka. Apa yang kita sampaikan mungkin akan terbatas ketika kita mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi ajaran mereka akan selalu ingat. Kapan lagi? Ketika kita bangun. Ketika kita mau tidur, pastikan anak kita, mereka tidak tidur dalam pikiran-pikiran dunia. Isilah kehidupan mereka dengan firman Tuhan. Makanya selalu dianjurkan bagaimanakah keluarga-keluarga Kristen itu harus memulai doa sebelum tidur. Harus memulai doa sesudah bangun. Agar apa? Keluarga kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ini yang harus kita lakukan, dan ini yang patut, yang wajib dilakukan umat Allah ketika mereka nanti akan masuki tanah perjanjian itu. Dan ini pesan Musa, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ketika engkau tahu kapan harusnya mengajarkan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, maka ada hal yang harus kita ingat lagi. Musa katakan, ikatkanlah itu sebagai tanda di tangan, di dahi. Tidak hanya itu, tuliskan itu di mana? Di pintu rumahmu, pada pintu gerbang. Wow. Di tangan, di dahi. Di pintu gerbang kita tulis, pintu rumah kita tulis. Artinya seluruh aspek kehidupan kita tidak boleh keluar dari jalur firman Allah. Ada kalanya kita lengah, saudara-saudara. Tapi jika kita bekerja dengan jujur, hidup jujur, tangan kita selalu melakukan hal-hal yang benar, dahi kita, pikiran kita, pandangan kita, seluruh apa yang ada dalam benak kita selalu berada pada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya tidak akan ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Di dalam rumah-rumah kita, tuliskan. Yang berbahayanya adalah di setiap rumah ada jimatnya. Nah, itu yang salah. Barangkali ada yang mengambil, yang menafsir yang salah tentang Alkitab. Tulis dalam tiang rumahmu, di dalam gerbangmu. Berbahaya sekali jika di rumah-rumah kita masih ada jimat-jimat, mantra-mantra sebagai kekuatan rumah. Bukan ini mantra-mantra, bukan. Tapi nama Tuhan selalu ada dalam kehidupan keluarga kita. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ajarkanlah selalu firman Allah bagi siapa saja, bagi keluarga kita, khususnya keluarga inti. Ketika kita pagi-pagi bangun, saudara-saudara, ajarkan anak-anakmu bagaimana mereka mengerti firman Allah. Karena apa? Setelah itu Anda akan pergi kerja. Mungkin saudara orang tua ini akan pulang lagi sore hari. Mungkin selama 1 hari itu mereka bertemu dengan teman-teman mereka. Tentu pola pikir mereka sudah berubah.
tanpa ada dasar firman Tuhan yang dibekali anak-anak kita dari pagi tadi, maka mereka pun akan bimbang satu hari itu. Bekali mereka firman Tuhan, nanti malam juga bekali mereka dengan kerohanian yang luar biasa. Percayalah, keluarga kita akan tetap menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan setiap pendengar di pagi hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengajarkan kebenaran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bagaimanakah seharusnya tugas kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau? Sedapatnya, sebisanya kami mengajarkan hal-hal yang baik. Secara khusus firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, hukumnya Tuhan. Kami ajarkan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga inti kami, istri, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang kami kenal yang kami jumpai. Mampukan kami mengajarkan ini Bapa, dan anugerahi kami kuasa Tuhan, agar apa yang kami ajarkan setiap pendengar mereka boleh terima. Materikan firman-Mu Tuhan, dan teguhkanlah iman kami setiap kami yang mendengarkan firman, agar apa yang kami dengarkan kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami. Satu hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Anugerahi kami keselamatan, perlindungan, dan kesehatan, dan cukupilah kebutuhan kami. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, dari segala kejahatan kami, agar kami layak menerima anugerah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sauhagele, bujur, mauliate, dan keglunuwun ya saudara-saudara, atau matur nuwun ya. Kiranya apa yang bisa kita dengarkan di pagi hari ini boleh membangkitkan semangat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan untuk tetap mengajarkan kebenaran bagi keluarga-keluarga kita. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat bekerja sepanjang hari ini. Kasih Tuhan beserta dengan kita. Selamat pagi, shalom.